Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Bila Fawas dengan NPM 2281 10297 dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan kerja dan stres kerja. Definisi kesehatan kerja mengacu pada gabungan ILO atau WHO dalam kesehatan kerja pada tahun 1950 yang disempurnakan pada tahun 1995 dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, kesejahteraan sosial, semua pekerja yang setinggi-tingginya. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya, serta disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Yang kedua, tujuan kesehatan kerja. Tujuan kesehatan kerja ini, yang pertama, meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental, dan sosial di semua lapangan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Yang keempat, menempatkan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, tubuh, mental, psikologis yang bersangkutan. Selanjutnya, ada faktor-faktor kesehatan kerja. Yang pertama, ada lingkungan kerja secara medis. Dalam hal ini, lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut. Kebersihan lingkungan kerja, suhu udara dan fasilitas di tempat kerja, sistem pembuangan sampah dan limbah industri. Selanjutnya, sarana kesehatan kerja. Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari penyedia air bersih, sarana olahraga dan kesempatan rekreasi, sarana kamar mandi, dan WC. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Pemberian makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan tenaga kerja, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya, ada stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Stres ini tampak dari simptom, antara lain emosi yang tidak stabil, perasaan yang tidak senang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Stres kerja juga merupakan kondisi-kondisi internal dan eksternal yang menciptakan situasi yang penuh tekanan dan gejala-gejalanya dialami oleh setiap orang yang tertekan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stres kerja sangat berdampak buruk bagi perusahaan. Karena jika karyawan mengalami stres kerja, maka pekerjaan karyawan dapat terhambat dan produktivitas kerja akan menurun. Maka dari itu, pimpinan harus cerdas dalam mengatasi stres kerja dengan cara kerja karyawannya. Caranya mempertimbangkan setiap keluhan karyawan, lingkungan kerja, dan apa yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga adanya kenyamanan karyawan dalam bekerja. Maka, produktivitas kerja dapat meningkat yang dapat membawa keuntungan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada penyebab dari stres kerja. Penyebab dari stres kerja yang pertama adalah lingkungan fisik.
Beberapa stresor ditemukan dalam lingkungan fisik pekerjaan, seperti terlalu bising, kurang baiknya penerangan, rancangan ruang kantor yang buruk, keadaan ketiadaan privasi, lampu penerangan yang kurang efektif, dan kualitas udara yang buruk. Yang kedua, ada stres karena peran dan tugas. Stresor karena peran atau tugas termasuk kondisi di mana para karyawan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang menjadi tugasnya. Peran yang dia jalankan terlalu berat atau menjalankan berbagai peran di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, penyebab stres antar pribadi atau interpersonal stressors. Penyebab stres antar pribadi yaitu karena adanya perbedaan karakter, kepribadian, latar belakang, persepsi, dan karena adanya kompetisi untuk mencapai target kerja yang memungkinkan munculnya stres kerja. Yang keempat, ada organisasi. Banyak sekali ragam penyebab stres yang bersumber dari organisasi. Pengurangan jumlah pegawai merupakan salah satu penyebab stres yang tidak hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaannya, namun juga untuk mereka yang tetap tinggal mengalami peningkatan beban kerja. Dan yang terakhir, ada dampak stres kerja. Dampak stres kerja mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, aspek psikologis. Kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, dan hilangnya percaya diri. Yang kedua, ada aspek jasmania. Perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, denyut jantung meningkat, sulit bernapas, gangguan pencernaan, dan gangguan saraf. Yang ketiga, ada aspek perilaku. Kurang mampu dalam membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, kurang bertanggung jawab. Dan yang keempat, ada aspek lingkungan. Suasana rumah tangga yang kurang harmonis di lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, masyarakat yang tidak tentam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.